Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam hidup kita, hendaknya dari hari ke hari, sebagai bentuk ungkapan syukur, kita menggunakan segala pemberian Tuhan dengan bijaksana. Jika kita memiliki mata, hidung, telinga, hendaknya kita menggunakan untuk mendengar, mencium, dan melihat dengan bijaksana. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu memperbarui perjanjian-Mu dengan kami. Ajarilah kami dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam kedosaan, tetapi bebaskanlah kami, serta dampingilah kami agar kami pun selalu menyadari kehadiran-Mu dan selalu menjadi bukti akan belas kasih-Mu dengan menghidupi apa yang Engkau ajarkan, yakni mencintai sesama kami sebagaimana kami mencintai diri kami sendiri, sebagai wujud bahwa kami setia dan mencintai Engkau. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Menarik untuk kita refleksikan di dalam bacaan pertama dari nubuat kitab Nabi Yeskiel. Jelas dikatakan sabda Tuhan kepada Yeskiel dan juga kepada kita, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Sebab mereka itu kaum pemberontak." Jika kita tidak ingin dikatakan kaum pemberontak, maka gunakanlah matamu untuk melihat. Gunakanlah telingamu untuk mencium. Gunakanlah telingamu untuk mendengar. Dan gunakanlah mulutmu untuk mengatakan berkat. Sesuatu yang amat sangat jarang mungkin kita hidupi di dalam hidup sehari-hari. Anda, saya, dan kita semua mungkin seringkali menggunakan mulut kita hanya untuk pelampiasan emosi. Kita menggunakan mata kita untuk sesuatu yang indah-indah semata. Kita menggunakan telinga kita hanya suatu pujian yang ingin kita dengar. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita tidak mau dikatakan dari kaum pemberontak atau diri kita sebagai pemberontak akan apa yang kita imani, maka gunakanlah pemberian Tuhan sebagai ungkapan syukur dengan bijaksana. Gunakanlah mata untuk melihat tanda-tanda. Gunakanlah hidung untuk mencium kebaikan Tuhan. Gunakanlah telinga untuk mendengarkan apa yang disabdakan Tuhan melalui sesama kita dan melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan kita menggunakan mulut kita sebagai kutuk. Jadikanlah mulut kita sebagai berkat, sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan selalu mencintai kita. Di dalam Injil hari ini pun sangat menarik. Kita bisa mengaplikasikan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel di dalam bacaan pertama. Kita bisa menggunakan mulut kita untuk menghadirkan wajah belas kasih Allah. Karena kita sering bertanya, mungkin Anda, saya, kita semua sering, berapa kali kita mesti harus mengampuni? Lihatlah jawaban Yesus akan pertanyaan Petrus. Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Padahal seringkali kita berucap, sekali, 2 kali saya maafkan, 3 kali saya tidak akan mau memaafkan dan tidak akan mengenal dia lagi di dalam persiaran hidup kita. Kejam bukan? Padahal kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut untuk menghadirkan berkat, menghadirkan kasih Allah, menjadi tanda akan kasih Allah. Kita diberikan indera pencium, indera pendengar, indera perasa,
Dan kita diberikan mulut untuk berbicara dengan tujuan apa? Supaya kita membagikan tanda belas kasih Allah dan supaya kita bisa melihat akan kehadiran Allah melalui sesama kita. Jangan kita menjadi pemberontak iman. Jangan kita menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam perumpamaan, seorang raja yang baik hati menghapuskan hutang dari seorang hambanya. Tetapi hamba ini tidak mau menghapuskan utang dari sesama hambanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita meminta pengampunan dari Tuhan. Dengan mulut kita meminta maaf daripadanya. Dengan mulut kita mengakukan dosa-dosa kita. Dengan mulut kita meminta kesempatan. Tetapi kenapa ketika sesama kita, bahkan mungkin orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, yang hidup satu komunitas dengan kita, yang satu atap satu rumah dengan keluarga kita menjadi sulit. Hari ini kita diminta, jika engkau ingin diampuni, maka jika ada orang bersalah kepadamu, bukalah pintu maafmu. Jangan kita hanya inginnya diampuni, tetapi kita tidak pernah mau mengampuni orang, tidak pernah mau memberikan kesempatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan katakan aku ini beriman jika aku, Anda, kita semua tetap masih menjadi pemberontak bagi diri kita sendiri, bagi apa yang kita imani. Beriman berarti kita berani melihat tanda-tanda kehadiran Allah melalui sesama kita, melalui keluarga kita, melalui anggota komunitas kita, dan melalui komunitas gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita lakukan kebaikan kebijaksanaan sebagai ungkapan syukur atas pemberian Tuhan yang begitu istimewa di dalam persiaran hidup kita. Semoga kita benar-benar mampu menghadirkan wajah belas kasih Allah dengan mengampuni, memaafkan siapa saja yang bersalah dan meminta maaf kepada kita, dan berikanlah kesempatan untuk memperbaiki. Dan jika orang-orang ini tidak tahu, sesama kita tidak tahu, tunjukkanlah kesalahannya. Jangan kita memaafkan lalu lepas tangan, tetapi kita punya tanggung jawab untuk mendidik, memperbaiki. Sebagaimana ketika anak kita bersalah, kita maafkan. Ketika anak kita meminta maaf, tetapi juga kita tidak mau anak kita mengulangi kesalahan sama. Jika semua orang memiliki pemikiran dan cara pandang yang sama, maka gereja kita, keluarga kita, komunitas kita tidak akan berjalan di tempat di dalam hidup rohani kita. Semoga hari ini, permenungan ini semakin menguatkan hati kita untuk berani mengampuni. Dan semoga mulut kita pun bukan menjadi pemberontak, tetapi menjadi pembawa berkat dan damai. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang yang sangat kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita, merekalah yang paling melukai hati kita. Tetapi hari ini Tuhan meminta kepada kita untuk menunjukkan wajah belas kasih Allah dengan mengampuni, memaafkan orang-orang yang telah melukai kita. Berikanlah wajah belas kasih Allah, berikanlah kesempatan untuk mencintai, dan yakinlah bahwa ketika kita memberanikan diri untuk memberi maaf, memberi pintu untuk rekonsiliasi, kita pun akan menghadirkan damai bagi diri kita, bagi sesama kita, bagi Anda, saya, kita semua. Yang kita maafkan pun akan menemukan sukacita. Selamat beraktivitas, jadikanlah hidup kita berkat dan bukan ancaman atau kutuk bagi sesama kita. Amin.